Pada zaman dahulu di Yunani kuno, orang-orang yang meninggal dikuburkan dengan koin perak di mulutnya, sehingga dapat membayar pada tukang perahu yang mengantar jiwa mereka ke dunia bawah. Charon, putra kegelapan dan malam, dengan wajah muram mendayung perahu bolak-balik melintasi sungai Acheron, membawa jiwa-jiwa yang baru meninggal ke akhirat abadi mereka di dunia Hades. Jika tidak membayar ongkos perahu atau mereka yang tidak menerima upacara pemakaman, jangan berharap diizinkan menaiki perahu untuk menyeberangi sungai, karena Charon akan mendorong mereka dan membiarkannya mengembara di dekat tepi sungai selama 100 tahun. Meskipun terutama dikenal sebagai tukang perahu yang mengantarkan orang mati ke gerbang dunia Hades, ada 5 sungai di dunia bawah yang harus dilaluinya. Acheron, sungai kesedihan; Cocytus, sungai ratapan; Phlegeton, sungai api; Lethe, sungai kelupaan; dan terakhir Styx, sungai yang penuh kebencian. Charon lahir dari penyatuan Erebus atau kegelapan dan Nyx atau malam sebelum para dewa Olympus ada. Charon sering digambarkan sebagai orang tua yang compang-camping, jelek, suram dan kotor. Namun dia muncul di lebih banyak literatur daripada orang tuanya atau saudara-saudaranya. Karakter yang penuh teka-teki, Charon muncul dalam banyak kisah yang melibatkan pahlawan dan dewa-dewa Yunani. Namun berlawanan dengan kepercayaan populer, Charon tidak dianggap sebagai dewa, sebaliknya dia adalah pelayan sang penguasa dunia bawah Hades. Charon adalah tokoh sentral dalam seni Yunani kuno. Secara umum, dia ditampilkan sebagai sosok firasat. Dalam banyak karya seni, dia sengaja dibuat agar terlihat jelek. Beberapa gambaran paling awal menunjukkan dia sebagai pria tua yang cemberut dan mengerikan dengan janggut. Dia biasanya memakai tunik dan topi berbentuk kerucut. Di sebagian besar penggambaran, Charon akan berdiri di samping perahunya sambil memegang dayung. Dalam karya seni selanjutnya, Charon tampil lebih menakutkan. Beberapa seniman menampilkannya sebagai setan dengan sayap, mata berapi-api, dan wajah mengerikan. Di Italia, dia dikenal sebagai Carun dan digambarkan sebagai asisten kematian serta psikopom, mengantarkan orang yang baru mati ke dunia bawah dengan menunggang kuda atau kereta. Dia bersayap dengan telinga runcing dan penampilan yang mengerikan serta mengancam. Memiliki paruh burung pemakan bangkai, ia juga dipersenjatai dengan palu yang sangat besar yang dapat digunakan untuk memukul orang mati tanpa ampun. Nyx dan Erebus memiliki banyak anak, sehingga Charon bersaudara dengan banyak tokoh gelap dalam mitologi Yunani, termasuk Dewi Nemesis atau pembalasan, Dewi Eris atau perselisihan, dan Dewa Thanatos atau kematian. Seperti sebagian besar anak-anak Nyx dan Erebus, Charon dikatakan tinggal di dunia bawah Yunani, dan perannya untuk selamanya adalah bertindak sebagai tukang perahu kematian. Pantheon Yunani memang memiliki dewa kematian, dan itu bukan Hades. Sebaliknya, Thanatos mungkin datang untuk mengawal jiwa orang mati dari tempat kematian mereka ke tepi sungai Acheron. Jika orang tersebut sangat terkenal, dewa Hermes yang akan bertindak sebagai pendamping. Baik Thanatos dan Hermes adalah dewa yang berperan sebagai psikopom atau pengantar jiwa. Di sana perahu Charon akan menunggu, dengan Charon membawa mereka menyeberangi sungai selama mereka bisa membayar ongkos. Meskipun digambarkan sebagai lelaki tua, tidak ada yang lemah tentang Charon, karena dia dijiwai dengan kekuatan yang sangat besar. Dan dengan kekuatan itu, ia memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang tidak membayar dapat naik ke perahunya. Dunia bawah tentu saja adalah tanah bagi orang-orang mati, tetapi menyeberangi Acheron juga merupakan cara bagi orang yang masih hidup untuk bisa masuk ke alam Hades. Orang yang masih hidup tentu saja tidak seharusnya berada di dunia bawah, dan Charon tidak akan membiarkan itu terjadi. Tapi meskipun begitu, ada saja orang-orang yang mempunyai kepentingan lain di dunia bawah, sehingga berhasil mengelabui dengan memanfaatkan Charon dan perahu kecilnya. Psyche yang ditugaskan oleh Aphrodite, ibu dari Cupid, untuk meminta kotak kecantikan pada Persephone, ratu dunia bawah, akhirnya harus membayar pada Charon 1 koin untuk mengantarnya menuju gerbang dunia bawah. Mungkin ini adalah tugas dari seorang dewi sehingga Charon mengizinkannya. Begitu juga dengan Theseus dan Pirithous yang telah membayar Charon untuk penyeberangan Acheron ketika mereka berusaha menculik Persephone dari dunia bawah. Namun Theseus adalah sosok yang licik seperti Odysseus, jadi pahlawan Yunani itu mungkin telah menipu Charon untuk mengangkutnya tanpa bayaran. Tokoh lain yang berhasil membuat Charon mengangkut mereka tanpa dibayar adalah Orpheus,
yang akan memikat Charon dengan musiknya saat dia mencari Eurydice, meskipun Charon hanya mengizinkannya melewati satu bagian berdasarkan melodi yang dimainkan. Pahlawan Troya Aeneas yang ditemani Sibyl untuk mencari ayahnya membujuk Charon dengan dahan emas ajaib agar mengizinkannya untuk menyeberang. Satu-satunya pahlawan yang tidak berusaha untuk membujuk atau membayar Charon untuk perjalanan melintasi Acheron adalah Hercules atau Herakles. Dia adalah pahlawan setengah dewa yang mempunyai kekuatan luar biasa, bahkan mampu mengalahkan para dewa. Sebaliknya, Hercules akan memaksa Charon yang kuat untuk tunduk, atau hanya mengintimidasinya dengan mengerutkan kening padanya. Penulis selanjutnya, terutama di periode Romawi, akan mengatakan bahwa Charon dihukum setiap kali dia membiarkan yang hidup ke dunia bawah, dan khususnya untuk kasus Hercules, Charon telah dirantai selama setahun. Tapi apakah Charon selama periode ini hanya menunggu di tepi sungai Acheron? Atau apakah ada orang lain yang menggantikan Charon mengoperasikan perahu? Tidak diuraikan dalam sumber-sumber tersebut. Sering dikatakan bahwa Charon adalah tukang perahu di seberang sungai Styx. Meskipun ini adalah perubahan selanjutnya dari mitos Charon, karena tentu saja Styx adalah sungai paling terkenal yang ditemukan di dunia bawah Yunani. Kebanyakan catatan mengasosiasikan Charon dengan rawa-rawa di sungai Acheron. Sumber-sumber sastra Yunani kuno juga menempatkannya di Acheron. Penyair Romawi menamai sungai itu sebagai Styx, mungkin mengikuti geografi dunia bawah tanah Virgil di Aeneid, di mana Charon diasosiasikan dengan kedua sungai tersebut. Charon terkadang sekarang lebih dikenal sebagai Charos, terus menjadi tokoh penting dalam pemikiran abad pertengahan dan muncul dalam banyak karya seni dan sastra. Baru-baru ini, Charon adalah asal mula sosok Charontas dalam cerita rakyat Yunani, semacam malaikat maut yang diyakini sebagian orang muncul tepat sebelum seseorang meninggal. Akhirnya bulan terbesar dari planet kerdil Pluto dinamai menurut Charon, pasangan yang sepenuhnya cocok, karena Pluto dalam banyak hal setara dengan Hades di Romawi. Diusulkan oleh sejarawan Romawi bahwa ia berasal dari Mesir bukan dari Yunani. Ini masuk akal karena ada banyak adegan dalam seni dan sastra Mesir di mana dewa Anubis atau tokoh lain seperti Aken membawa jiwa-jiwa menyeberangi sungai ke alam baka. Namun asal-usulnya mungkin bahkan lebih tua dari Mesir, seperti di Mesopotamia kuno. Sungai Hubur seharusnya mengalir ke dunia bawah dan hanya dapat diseberangi dengan bantuan Ursanabi, tukang perahu dari peradaban itu. Mungkin juga tidak ada titik awal khusus yang dapat dilihat untuk Charon si tukang perahu, karena motif dan figur serupa mengisi budaya di seluruh dunia di setiap benua. Namun demikian, dalam setiap budaya dan tradisi, Charon melambangkan kematian dan perjalanan yang dilakukan ke dunia bawah. Selain itu, karena dia sering digambarkan sebagai sosok iblis yang mengerikan, dia dikaitkan dengan citra akhirat yang lebih gelap dan nasib kutukan abadi yang tidak diinginkan dalam bentuk neraka yang berapi-api. Versi Charon manapun yang Anda sukai, satu hal yang jelas, dia entah bagaimana melampaui batas mitologi Yunani, sering disebut hanya sebagai tukang perahu yang mewakili kematian tanpa menjadi Grim Reaper. Kisah ini dengan susah payah menunjukkan bahwa Anda tidak bisa menipu tukang perahu, jadi Anda tidak bisa menipu kematian.